96 FM Suara Gopang, Revival Voice balik lagi, dan sekarang waktunya kawan untuk punya kesempatan SMS di 082144942696 untuk bertanya, belajar teologi bersama Bapak Pendeta Esra Sloru. Ini sudah banyak yang SMS, kita coba langsung membaca aja. Shalom, ada Riko di Kayu Putih. Untuk Bapak Pendeta, kenapa kita umat Kristen merayakan Natal? Dasar Alkitabnya di mana? Lalu, kenapa umat Kristen itu beribadah pada hari Minggu? Karena teman saya bilang Kristen itu kan pengikut Yesus. Jadi ikut juga dong Yesus ibadah pada hari Sabtu. Kenapa hari Minggu? Di bagian Alkitab mana yang pernah Yesus berkata pada hari Minggu, kamu pengikutku harus beribadah? Sekali lagi, di mana dasar Alkitabnya, dan apakah Sabat itu hari Sabtu atau hari Minggu? Sabat itu aslinya memang hari Sabtu, ya, hari berbakti. Dan mengapa Yesus dalam hal ini berbakti pada hari Sabat, hari Sabtu? Ya karena Yesus itu agama Yahudi. Karena Yesus agama Yahudi, hari peribadatan Yahudi adalah hari Sabtu. Maka Yesus beribadah pada hari Sabtu. Nah, tapi kan kita bukan agama Yahudi, kita pengikut Kristus. Nah, pengikut Kristus tidak berarti bahwa semua yang Kristus lakukan itu harus kita ikuti. Ya, Kristus itu dibaptis umur 30 tahun. Kita kan tidak ikut itu kan. Kristus juga tidak menikah. Kita kan tidak harus ikut itu kan. Jadi di sini memang kalau dianggap bahwa kita harus mengikuti Kristus 100%, tidak juga. Kita, dasar iman kita itu adalah kitab suci. Karena itu kita memperhatikan kitab suci. Jikalau sesuatu yang Kristus lakukan, kalau itu diajarkan dalam kitab suci, diperintahkan dalam kitab suci, dalam hal itu kita meneladani. Tapi kalau sesuatu yang dilakukan oleh Kristus tapi tidak diperintahkan dalam kitab suci, maka kita tidak perlu meneladani. Misalnya ya, Kristus itu kan sabar. Nah, di dalam Alkitab ada perintah untuk kita sabar. Ya, kalau begitu dalam kesabaran Kristus jadi teladan. Ya, Kristus rajin memberitakan Injil. Di dalam Alkitab ada perintah memberitakan Injil? Ada. Kalau begitu dalam urusan pemberitaan Injil kita harus meneladani Kristus. Tetapi Kristus tidak menikah. Apakah di dalam Alkitab ada larangan atau ada perintah bagi kita supaya tidak boleh menikah? Tidak ada. Berarti dalam urusan menikah Kristus tidak harus jadi teladan. Kristus punya 12 murid. Apakah ada perintah bahwa gereja hanya boleh punya 12 jemaat? Kan tidak. Berarti dalam urusan punya murid atau punya jemaat, dalam hal itu Yesus tidak perlu menjadi teladan bagi kita. Ya, jadi itu harus kita pilah-pilah dengan membandingkan dengan seluruh kitab suci. Nah, kalau ditanya ayat eksplisit di mana Kristus suruh kita ibadah pada hari Minggu, memang tidak ada, ya, memang tidak ada. Tapi kalau saudara percaya Allah Tritunggal atau tidak, kalau saudara percaya Allah Tritunggal pun tidak ada pernyataan eksplisit tentang konsep Allah Tritunggal di dalam Alkitab. Itu kan kesimpulan dari seluruh pembelajaran tentang konsep Allah di dalam kitab suci. Nah, kalau kita melihat misalnya ya, memang tidak ada perintah, tetapi menarik adalah bahwa Kristus bangkit pada hari Minggu. Kristus mati pada hari Minggu. Setelah itu, waktu itu Thomas tidak ada. Thomas tidak ada. Lalu dia muncul berikutnya, setelah itu dia tidak pernah muncul lagi. Dia muncul berikutnya lagi waktu Thomas ada 8 hari kemudian, dan itu lagi-lagi tepat pada hari Minggu. Nah, lalu saudara, hari Pentakosta juga kena pada hari Minggu. Hari Pentakosta kena pada hari Minggu. Padahal hari Pentakosta itu adalah hari ulang tahun gereja. Dan nanti kita melihat di dalam Kisah Rasul itu orang-orang mulai beribadah pada hari Minggu. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-7 misalnya ya, dikatakan di sana, pada hari pertama dalam minggu itu ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Nah, memecah-mecahkan roti ini ada tafsiran mengatakan ini adalah perjamuan kudus. Nah, sehingga itu terjadi pada hari pertama dalam minggu itu. Itu hari Minggu. Juga selain itu ada 1 Korintus pasal 16 ayat yang kedua. 1 Korintus pasal 16 ayat kedua dikatakan di sana ya, pada hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumahmu. Nah, kata di rumahmu ini sebenarnya di dalam terjemahan asli tidak ada. Tapi di sini adalah pada hari pertama tiap-tiap minggu mereka mengumpulkan persembahan. Nah, ini apa? Ya, jadi jelas menurut saya ini adalah hari berbakti dari orang-orang Kristen perdana. Memang awal-awal para rasul memang tidak
mereka masih beribadah pada mereka mengunjungi rumah ibadah itu pada hari Sabat. Kenapa? Bukan karena mereka beribadah pada hari Sabat, tapi karena mereka kan tujuan beritakan Injil. Nah, kalau mereka pergi hari Minggu, semua orang Yahudi hari Minggu kosong. Karena itu mereka mencari orang, maka mereka pergi pada hari Sabat supaya mereka bisa beritakan Injil, ya. Jadi itu dasarnya, eksplisit tidak ada, tetapi dari beberapa ayat yang saya berikan itu menjadi dasarnya. Perlu saudara ketahui bahwa seorang sejarawan gereja namanya Pilsaf, ya. Pilsaf itu dia mengatakan bahwa ibadah pada hari Minggu yang bersifat universal dan tak bertentangan pada abad yang kedua hanya bisa dijelaskan oleh fakta bahwa kita mempunyai akarnya pada praktek rasuli. Maksudnya apa? Begini, itu karena pada abad yang kedua seluruh gereja Kristen itu sudah beribadah pada hari Minggu pada abad kedua. Nah, maksud dari Pilsaf adalah kalau seandainya hanya satu rasul yang mengajar hari ibadah hari Minggu, rasul yang lain hari Sabtu, maka pada kita akan mendapati ada perbedaan, ya, atau grup-grupan. Tapi ternyata seluruh gereja Kristen menurut sejarah yang dikatakan oleh seorang lain yang namanya Homer Haley. Homer Haley itu mengatakan bahwa pada abad kedua itu seluruh gereja Kristen itu sudah ibadah pada hari Minggu. Nah, maka Pilsaf mengatakan tidak mungkin ini hanya datang dari satu dua rasul, pasti seluruh rasul, sehingga terjadi keseragaman seperti itu. Jikalau seluruh rasul membuat itu, tidak mungkin tidak bahwa itu ada perintah dari Yesus, ya. Sehingga dari sini memang kita harus menyimpulkan bahwa ibadah ke gelombang pertama atau angkatan pertama dari kekristenan, ya, pada abad pertama sampai abad kedua mereka sudah beribadah pada hari Minggu. Soal Natal, ya, Natal itu apakah ada perintah untuk merayakan Natal? Tidak ada. Terus kenapa kita merayakan Natal? Ya, kita merayakan Natal ya karena tidak ada juga larangan untuk kita merayakan Natal. Sekarang saudara, saya tanya, saudara dengar radio sekarang, pernahkah ada perintah di Alkitab saudara dengar radio? Tidak kan? Kalau begitu saudara tidak usah dengar radio. Tidak juga. Walaupun tidak ada perintah untuk mendengar radio, tetapi kita bisa mendengar radio karena mendengar radio juga tidak dilarang oleh kitab suci, ya kan? Apakah Alkitab pernah perintah kita nonton TV? Tidak juga. Pernah perintah kita main Facebook? Tidak juga. Tapi Alkitab tidak pernah larang itu. Jadi kalau apa yang Alkitab perintahkan, ya kita harus lakukan. Apa yang Alkitab larang, ya jangan lakukan. Tapi dalam kasus di mana Alkitab tidak perintah dan juga tidak larang, kita boleh melakukan. Memang tidak harus lakukan, tapi boleh melakukan kalau itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, ya. Jadi karena itu maka sekalipun Natal itu tidak diperintahkan oleh kitab suci, tapi tidak dilarang oleh kitab suci. Jadi sah-sah saja kalau kita mau merayakan Natal, ya. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Dan itu dia Riko, jawaban dari Bapak Pendeta Esra Soru. Dan ini ada pertanyaan yang kedua nih Pak Pendeta, bahwa dari tidak ada nama ya. Saya mau tanya, kalau di saat kita lagi berdoa, tiba-tiba kepala kita seakan membesar, membesar. Dan saya pernah di saat menyembah saya seakan terangkat. Dan tiba-tiba saya kaget, lalu saya terjatuh. Mulai dari situ saya takut untuk menyembah. Sebenarnya itu kenapa? Dan itu mohon penjelasannya. Wah, saya tidak tahu ya. Kalau saudara berdoa lalu kepala membengkak, ya itu pasti sesuatu yang supranatural. Tapi yang supranatural ya, atau mungkin saudara sakit ya. Tapi kalau saudara lalu sampai jatuh, pingsan dan lain sebagainya, coba cek kesehatan. Jangan sampai saudara sakit ya. Kalau misalnya itu bukan sesuatu yang sakit, maka itu adalah sesuatu yang supranatural. Kalau sesuatu yang supranatural masuk dalam dunia supranatural, maka hanya ada dua kemungkinan, yaitu Tuhan atau setan. Nah sekarang, kalau itu pekerjaan Tuhan, ya pekerjaan Tuhan lalu membuat saudara akhirnya enggan berdoa, saya jadi aneh gitu ya. Mestinya adalah kalau memang Tuhan, kuasa supranatural dari Tuhan, seharusnya membuat saudara itu lebih cinta Tuhan, lebih senang berdoa karena terjadi persekutuan dengan Tuhan. Tapi setelah saudara mengalami pengalaman supranatural itu, saudara jadi takut berdoa. Nah, maka terus terang saya justru curiga itu bukan pekerjaan supranatural dari kuasa Allah, tapi mungkin ada campur tangan kuasa setan di dalam. Nah, karena itu maka dalam hal ini saudara perlu sungguh-sungguh
beriman pada Kristus dan minta dukungan doa dari saudara-saudara yang lain supaya jangan sampai kuasa iblis itu mempengaruhi saudara. Saya beberapa waktu yang lalu ya, saya sempat berkhotbah di salah satu sekolah teologi. Saya khotbah, ngajar. Setelah itu satu mahasiswa datang pada saya dan dia bilang, "Pak, kenapa Pak ya? Setiap kali saya dengar khotbah ini pasti ngantuk. Kalau setelah selesai khotbah selesai, ngantuknya hilang." Ya. Sebelum khotbah, dah ngantuk. Pas giliran dengar khotbah, ngantuk. Saya bilang itu pasti kerjanya setan. Tapi lihat dulu, kamu kalau memang kamu kecapean tadi malam. Dia bilang, "Oh tidak Pak, ini terus-terusan setiap kali dengar firman Tuhan ngantuk." Nah, kalau setiap kali dengar firman Tuhan ngantuk, itu pasti supranatural. Dan saya percaya kuasa setan di balik semua itu. Jadi kalau sudah masuk dunia supranatural, hanya dua. Kalau bukan setan, adalah Tuhan. Tapi lihat dari akibat yang terjadi pada saudara, menurut saya lebih condong mengatakan itu dari kuasa setan ketimbang kuasa Tuhan. Karena kalau dari kuasa Tuhan, seharusnya mendorong saudara untuk tambah rajin berdoa. Tapi ini malah sudah jadi takut berdoa. Ya. Nah, itu sesuatu yang aneh kalau dianggap sebagai kuasa Tuhan. Ya. Ya, terima kasih Pak Esra. Berikut ada satu lagi pertanyaan sebelum kita break sebentar. Dengan Reynaldi di Non Boundary dari gereja Beth and Nunhila. Wah, kita satu gereja nih ya. Mau tanya, Pak tolong pernah mengatakan bahwa Pak Tom berarti pendeta Tom mungkin maksudnya ya. Stephen Tom Pernah mengatakan bahwa teologi reformat adalah teologi yang mempunyai kerangka yang dapat menjawab pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh teologi lain. Apakah perbedaan mendasar kekristenan antara teologi reformat, Lutheran, dan Zwingli? Memang kalau bicara soal reform ya, itu memang ini adalah tokoh-tokoh reformasi juga ya, Luther maupun juga Zwingli itu juga adalah para tokoh reformator. Tetapi kelihatannya kalau urusan pengajaran ya, reformasi dalam urusan pengajaran, maka pengaruh John Calvin itu lebih lebih kuat ya, karena boleh dibilang bahwa reformasi pengajaran itu dikaitkan lebih kepada John Calvin. Nah, soal Zwingli itu saya belum pelajari ajaran dia ya, tetapi kelihatannya memang kalau Luther itu ada banyak pandangan mengatakan bahwa sekalipun Luther itu memang sudah berjasa di dalam membuat suatu reformasi, gerakan reformasi, tetapi masih ada beberapa ajaran Luther yang belum sungguh-sungguh meninggalkan kepercayaan dari agama lama dia. Ya, misalnya dalam soal keperawanan Maria saja. Ya, dalam soal keperawanan Maria saja, maka dia masih mempercayai sesuai kepercayaan lama adalah bahwa Maria itu perawan abadi. Ya, dia perawan abadi, perawan pada sebelum melahirkan Yesus, perawan pada saat melahirkan Yesus dan setelah melahirkan Yesus. Juga ajaran Luther yang lain yang masih belum dia lepaskan dari kepercayaan yang lama, itu adalah dalam apa yang disebut sebagai satu doktrin atau ajaran tentang perjamuan kudus ya. Perjamuan kudus ini kan berbeda paham kita ya. Kita mempercayai perjamuan kudus di mana roti dan anggur itu adalah sungguh-sungguh simbol. Roti ini betul-betul hanya roti biasa, tapi menyimbolkan tubuh Kristus. Demikian juga anggur itu adalah simbol dari darah Kristus. Tetapi Luther tidak berpandangan demikian. Luther masih memegang paham transubstantiation, seperti paham dari kepercayaan yang lama, bahwa pada saat imam berkata, "Inilah tubuhku, inilah darahku," maka betul-betul roti itu secara substansinya, secara hakikatnya betul-betul telah berubah menjadi tubuh Kristus. Sekalipun bentuknya masih roti, baunya masih roti, rasanya masih roti, tetapi hakikatnya atau substansinya itu adalah tubuh Kristus. Demikian juga dengan anggur, baunya, warnanya, rasanya masih anggur, tapi itu betul-betul telah menjadi darah Kristus, ya, darah Kristus. Nah, karena itu maka dipercaya setiap kali perjamuan kudus itu, maka
eh, Kristus betul-betul berkorban lagi. Kristus menderita lagi. Jadi Kristus bukan menderita satu kali saja, tapi setiap kali terjadi itu Kristus betul-betul menderita lagi. Dan ini masih dipegang oleh Luther. Jadi dalam beberapa kepercayaan, nah betul-betul hanya Calvin yang meninggalkan sungguh-sungguh dalam semua kepercayaan dari agama yang lama, lalu membuat satu terobosan baru dalam pengajaran-pengajaran yang akhirnya dikembangkan menjadi pengajaran reform sampai hari ini. Jadi memang kita berhutang kepada Luther dalam gerakan reformasi itu. Tetapi kalau soal ajaran, maka memang kita berhutang banyak kepada John Calvin yang memang concern pada bagian pengajaran. Ya. 96 KFM Suara Kupang Revival Voice balik lagi bersama dengan Bapak Pendeta Ezra Soru dan ditemani sama Alito. Kita balik lagi dengan SMS yang sudah masuk di 0821 4494296. Shalom Bapak Pendeta, ini ada pertanyaan, mengapa dalam silsilah Yesus Kristus terdapat orang-orang yang berdosa? Rahab, Raja, Yehuda, Amon. Di dalam perjanjian lama, apa Tuhan Yesus pernah menyatakan diri kepada salah satu tokoh Alkitab? Terima kasih, ini dari 0858 5722 3 sekian. Coba ulang pertanyaan. Pertanyaannya adalah, mengapa di dalam silsilah Yesus Kristus terdapat orang-orang berdosa? Rahab, Raja, Yehuda, dan Amon. Terus di dalam perjanjian lama, apakah Tuhan Yesus pernah menyatakan diri kepada salah satu tokoh Alkitab? Ya kalau bicara orang berdosa ya bukan cuma 3 orang itu ya. Semua orang yang ada dalam silsilah Yesus adalah orang berdosa tuh. Ya. Nah karena semua manusia adalah orang berdosa. Karena itu turunan semua, kalau mau bicara soal dosa ya semua berdosa. Ya mungkin kalau dianggap orang seperti Rahab yang pelacur, siapa lagi tadi ya disebut orang-orang Rahab, lalu ada Raja Yehuda dan Amon. Ya orang-orang jahat ya memang mau lahir dari mana, itu memang keturunan Yesus tuh. Yesus berasal dari keturunan yang adalah semua manusia orang berdosa. Nah tapi kan di sini itu tidak ada masalah sama sekali, dan tidak mempengaruhi Yesus sama sekali ya. Jadi saya kira itu sesuatu yang tidak bisa dihindarkan, bahwa dia memang pada akhirnya harus berasal dari suatu jalur keturunan yang adalah semua manusia berdosa, otomatis dia berasal dari turunan orang berdosa. Dan itu berlaku. Seringkali itu diserang oleh agama lain ya. Tetapi masalahnya adalah bahwa siapa yang tidak berdosa. Nah kalau hanya orang-orang tertentu di situ yang kelihatannya berdosa karena pelacur dan sebagainya, memang aturan dari mana bahwa kalau Yesus itu harus lahir dari orang-orang yang suci? Kan tidak ada aturan ya. Yang penting di sini adalah pada waktu Yesus dilahirkan kan dia itu dikuduskan oleh Roh Kudus, sehingga dia lalu menjadi, sekalipun dia masih keturunan dari Maria yang juga adalah orang berdosa, tetapi karena di dalam rahimnya itu Roh Kudus telah menguduskan dia, dan juga ada kaitan dengan kelahiran dari keperawanan, maka ini menyebabkan Yesus tetap lahir suci ya. Terus apakah dalam perjanjian lama tadi? Apakah di dalam perjanjian lama, apakah Tuhan Yesus pernah menyatakan diri kepada salah satu tokoh Alkitab? Kalau bicara Yesus secara manusia kan belum, karena dia belum lahir ya, belum lahir. Tapi bahwa dia itu pasti sudah ada ya kan, dan juga kalau dalam Allah Tritunggal. Lalu juga kita mengenal ada istilah teofani di dalam perjanjian lama. Teofani itu adalah penampakan sang anak sebelum masa inkarnasi. Dan karena itu maka kalau kita membaca misalnya di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-56, di situ dikatakan, Abraham bapamu bersukacita bahwa dia akan melihat hariku, dan dia telah melihatnya dan dia bersukacita. Tentu saja di situ tidak bisa dipahami sebagai melihat secara fisik pada waktu dia manusia, tapi itu jelas bicara dari sisi keilahiannya. Jika Abraham bapamu bersukacita, dia akan melihat hariku dan dia telah melihatnya. Jadi kebanyakan kita bisa lihat dalam penampakan teofani dan juga di dalam nubuatan-nubuatan yang diberikan saja. Tapi melihat Yesus dalam artian dia sungguh-sungguh sebagai yang sudah lahir sebagai manusia, tidak.
Kalau kita juga melihat di dalam kitab Daniel ya, kitab Daniel juga dalam penglihatan Daniel, Daniel dikatakan dia melihat seorang seperti anak manusia turun dari langit ya. Nah itulah sebabnya Yesus mengapa lebih tertarik ya menyebut dirinya dengan sebutan anak manusia di dalam perjanjian baru, Injil-Injil ya. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, anak manusia berkuasa mengampuni dosa, anak manusia datang mencari menyelamatkan yang hilang. Anak manusia di situ bukan hanya sekedar berarti anak manusia, berarti manusia sungguh-sungguh. Memang pengertian itu ya, tapi tidak hanya semata-mata itu. Nah lebih daripada itu Allah Yesus mungkin mau berkata bahwa anak manusia yang dilihat oleh Daniel, Nabi Daniel itu yang turun dari langit itu sesungguhnya adalah aku. Sehingga dengan kata lain, dia ini bukan manusia sembarang manusia, dia adalah manusia yang turun dari langit atau turun dari surga. Jadi yang pasti ada satu penglihatan yang diberikan kepada Daniel, tapi seberapa mengerti atau seberapa paham para nabi itu melihat dia, tentu saja tidak bisa dianggap sama jelasnya dengan kita atau orang-orang yang melihat dia pada saat dia sedang ada dalam dunia ini. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Ini ada dari Soe, ada Bapak Agus Banu. Selamat malam Bapak Agus Banu di Soe. Pak Pendeta, saya mau tanya mengapa Allah mempersiapkan tempat neraka untuk orang-orang jahat? Apakah Allah tidak mampu untuk merubah orang-orang jahat supaya jangan masuk ke tempat neraka? Karena di dalam firman, Yesus mati supaya seorang pun jangan binasa. Mohon penjelasannya. Ya, kalau kita tidak bicara dari sudut pandang rencana Allah yang kita tidak bicara sudut pandang providensi Allah, maka mungkin kita bisa melihat bahwa sebenarnya Allah menyediakan neraka itu untuk menghukum iblis, ya, menghukum iblis. Nah, tetapi karena orang-orang juga pengikut-pengikut iblis ini ya akhirnya disertakan di dalam neraka itu. Tapi kalau memang kita bicara sudut pandang providensi penetapan Tuhan, memang kita harus menyimpulkan bahwa di dalam kedaulatan Tuhan pun kita tahu ada orang-orang pilihan, ada orang-orang non pilihan, dan mereka memang akan masuk neraka. Nah, mengapa Allah menciptakan neraka? Itu kan supaya pernyataan dari keadilannya. Nah, surga itu diberikan untuk pernyataan dari kasih-Nya, di mana orang-orang berdosa tertentu diselamatkan oleh Tuhan, dan sebagai pernyataan kasih-Nya memberikan surga pada mereka. Tetapi neraka juga itu sebagai pernyataan keadilan Tuhan, bahwa Dia akan menghukum orang-orang berdosa di dalam neraka. Jadi di sini mengapa Tuhan tidak mau menyelamatkan semua orang? Kalau Tuhan mau menyelamatkan semua orang bisa, tetapi dalam kedaulatannya memang Dia tidak memilih semua orang untuk diselamatkan. Ini sama seperti kalau konsepnya saudara baca dalam Roma pasal 9, ini tentang konsep pemilihan sih. Dan itu memang konsepnya sangat sukar untuk dijelaskan dalam waktu yang singkat ini, bahwa dia memang semua kita ini orang berdosa, semua kita ini harus masuk ke dalam neraka. Tapi dalam kemurahannya, dalam kedaulatannya, dia memilih sebagian orang untuk diselamatkan, sedangkan sebagian yang lain tidak. Kenapa sebagian yang lain tidak? Itu pernyataan keadilan Dia, di mana Dia menyatakan murkanya atas dosa. Tapi sebagian yang diselamatkan itu mereka mendapatkan kemurahan hatinya untuk sebagai pernyataan kasih-Nya. Ya, jadi memang tidak pernah dimaksudkan bahwa semua orang harus masuk ke surga. Allah tidak menetapkan hal seperti itu. Oke, terima kasih Pak Pendeta Esra Soro. Itu dia Bapak Agus Banu yang ada di Soe. Satu pertanyaan lagi, coba kita jawab dari Julia di Fontaine. Bapak Pendeta Shalom, saya mau tanya mengenai Kain dan Habel. Mengapa Tuhan lebih memilih persembahannya Habel daripada persembahannya Kain? Ada banyak penafsiran ya. Ada yang mengatakan bahwa karena Kain itu mempersembahkan hanya sebagian dari hasil tanahnya. Nah, tetapi kalau memang demikian, jadi masalah juga untuk Habel, tidak dikatakan bahwa dia memberikan seluruhnya juga. Dan kalau itu tafsiran itu dipilih, maka kita akhirnya harus berkesimpulan bahwa penerimaan Tuhan terhadap korban persembahan itu tergantung dari jumlah. Padahal itu sesuatu konsep yang salah. Ada penafsiran lain mengatakan bahwa persembahan Kain ditolak
persembahan Habel diterima? Karena Kain mempersembahkan dari hasil buminya. Sedangkan Habel itu mempersembahkan dari korban dari kambing dombanya. Dan dengan demikian persembahan Habel itu adalah persembahan berdarah. Sedangkan persembahan Kain itu tidak berdarah. Nah, sedangkan yang Tuhan kehendaki itu adalah persembahan berdarah, ya, persembahan berdarah, karena itu seperti yang diatur di dalam hukum Taurat. Tapi keberatan terhadap tafsiran ini adalah bahwa aturan terhadap korban persembahan berdarah itu baru muncul di dalam zaman Musa. Sedangkan pada zaman yang sebelum itu belum ada aturan seperti itu, yaitu keberatan. Nah, lalu kalau begitu, kenapa sampai persembahan Kain itu ditolak, sedangkan Habel diterima? Nah, mungkin kita bisa melihat, dalam catatan Perjanjian Baru ketika bicara soal Kain itu, Satu Yohanes pasal yang ketiga, ya. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke 12, ya. Saya baca mulai ayat 11. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat yang membunuh adiknya. Dan apa sebabnya dia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Nah, kalau ayat ini kita baca di dalam terjemahan yang lama, dia berbunyi begini, ya. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat, ya. Lalu bahasa Indonesia sehari-hari itu bunyinya, jangan kita seperti Kain yang menjadi anak iblis. Nah, Kain ini disebut sebagai anak iblis atau berasal dari si jahat. Dan itu bukan gambaran orang benar. Itu bukan gambaran orang percaya. Kalau orang percaya itu dianggap orang benar atau anak-anak Tuhan atau anak-anak Allah. Sedangkan Kain ini disebut sebagai berasal dari si jahat atau anak iblis. Nah, lalu dikontraskan dengan Habel. Adiknya, perbuatan adiknya benar. Berarti Habel ini orang benar. Nanti dalam Ibrani pasal 11 kita lihat Habel itu adalah orang beriman. Nah, terus dikatakan demikian. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Apakah sebabnya Kain membunuh Habel? Sebab segala perbuatannya jahat. Jadi sekarang perhatikan saudara, bukan karena Kain itu membunuh Habel makanya dia jahat, bukan. Bukan karena bunuh Kain dia jahat, tapi karena dia jahat makanya dia bunuh Kain. Bukan karena dia bunuh Habel makanya dia jadi jahat, tidak. Tapi karena dia jahat makanya dia bunuh adiknya Habel. Maka dari sini kita menyimpulkan sebenarnya bahwa memang Kain ini orangnya jahat, Habel benar. Jadi kelihatannya Tuhan menerima persembahan Kain ini, Habel ini karena dia orang beriman, dia orang benar. Ingat, Habel disebut orang benar dan dikatakan tanpa iman tidak seorang berkenan pada Allah, menurut Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Dan kalau Kain bukan orang beriman, maka persembahannya tidak diterima oleh Allah. Kalau kita mengacu kepada kisahnya di dalam Kejadian pasal 4, maka saudara memperhatikan di dalam Kejadian 4 ayat 4 itu, ya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tuhan mengindahkan Habel lebih dulu, pribadinya, dan korban persembahannya. Jadi ketika Tuhan sudah mengindahkan diri atau pribadi orang, maka korban persembahannya itu diindahkan. Itu berbeda dengan Kain. Ayat yang kelima, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Berarti Tuhan sudah tidak mengindahkan Kain pribadi. Karena itu maka korban persembahannya itu tidak diindahkannya. Nah, itu kalau dibandingkan dengan 1 Yohanes tadi, maka 1 Yohanes 3:12 tadi, maka harus kita simpulkan mengapa sampai persembahan Kain ditolak. Karena Kain ini orang jahat yang hidup, dia tidak beriman kepada Tuhan. Sedangkan Habel, dia adalah orang beriman kepada Tuhan, dia adalah orang benar, dan Tuhan menerima persembahannya. Ini penting bagi kita. Seringkali kita berpikir bahwa yang penting kita ibadat Tuhan pasti terima, kita berdoa Tuhan pasti terima. Tidak, saudara. Kalau saudara hidup secara tidak benar, ya saudara bukan orang beriman, maka Tuhan tidak akan menerima ibadah atau doa saudara. Tuhan akan menerima ibadah dari orang-orang yang percaya kepada Dia.
Ya. 96 SKFM Suara Kupang Revival Voice. Balik lagi setelah kita mendengarkan lagu dari Joy Tubing, itu dia Allah Itu Kasih. Seperti janji saya, kali ini kita akan bacain ya SMS pertanyaan dari Ana di Oi Sapa. Selamat malam Ana, terima kasih sudah SMS di Revival Voice. Bapak, selamat malam. Saya kalau berdoa, saya sujud. Sebentar, selanjutnya saya berlutut. Nah, ini yang saya mau tanya, apa boleh saya sujud dalam berdoa, Bapak Pendeta? Dan firman yang berkata, darahku benar-benar minuman dan dagingku benar-benar makanan. Barang siapa minum darahku dan makan dagingku, dan seterusnya. Apa maksud dengan firman tersebut, Bapak Pendeta? Terima kasih, mohon penjelasannya. Alkitab tidak mengatur ya. Alkitab tidak mengatur posisi tubuh di dalam beribadah atau berdoa ya. Jadi tidak ada salahnya saudara mau sujud berdoa, tidak apa-apa. Ya, silakan. Nah, tetapi asal pada waktu saudara sujud dan berdoa, saudara tidak menyalahkan orang yang tidak sujud. Kalau saudara mau berdoa sambil berlutut, silakan, itu hak saudara. Tapi jangan saudara menyalahkan orang yang tidak berlutut. Kecuali di dalam Alkitab ada perintah. Kalau Alkitab menceritakan orang berlutut ada, tapi memerintahkan semua orang yang berdoa atau beribadah harus berlutut, maka itu tidak ada ayat seperti itu ya, atau tidak ada perintah seperti itu. Jadi sepanjang itu tidak diatur, saudara, ini urusan pribadi ya. Itu mungkin saudara harus lihat situasi. Kalau misalnya di tengah-tengah gereja, apalagi gereja-gereja Protestan yang tua, di mana semua kusuk, tiba-tiba saudara sendiri yang berlutut, maka saudara akan jadi pusat perhatian. Begitu saudara jadi pusat perhatian, maka orang tidak konsentrasi lagi berdoa, orang memperhatikan saudara. Pada akhirnya saudara jadi batu sandungan. Jadi kalau itu hanya urusan saudara sendiri di kamar sendiri, saudara mau berlutut, saudara mau sujud, mau bagaimana, terserah saudara saja ya. Yang penting itu pribadi dan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, kalau ayat yang saudara tanya, Yohanes 6 ayat 53-54, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Nah, ingat ya, bahwa Yesus ini kan makan daging dan minum darah. Ini tidak boleh diartikan hurufiah ya, karena kalau diartikan hurufiah maka orang Kristen jadi kanibal ya. Nah, dan ini pernah terjadi dalam sejarah di mana ada tudingan bahwa kekristenan pernah diserang, dibasmi oleh orang-orang Romawi pada waktu itu karena ada fitnahan dari orang-orang Yahudi kepada orang Kristen, di mana dikatakan bahwa orang Kristen itu adalah orang-orang kanibal yang suka makan daging orang dan minum darah orang, dari ayat seperti ini. Nah, kita ingat bahwa Alkitab itu atau ayat-ayat Alkitab itu tidak seluruhnya kata-kata di sana bersifat hurufiah. Ada kata-kata yang bersifat simbolik, ada kata-kata yang bersifat kiasan. Itu perlu kita pahami. Nah, kalau kita melihat di sini, maka kelihatannya makan daging dan minum darah ini memang ini bukan hurufiah. Nah, apa artinya makan daging dan minum darah di sini? Kalau kita melihat ayat ini, kita mengingat ya perjamuan kudus ya, bahwa ambillah, inilah tubuhku, makanlah, inilah darahku, minumlah. Nah, berarti makan roti dan minum anggur yang disebut sebagai makan daging, minum darah, itu bukan itu sesuatu yang bersifat simbolik, dalam artian bahwa itu menunjukkan kepercayaan kita. Pada waktu kita mengambil roti dan makan, kita seolah-olah kita makan tubuh Tuhan, minum darah Tuhan. Nah, itu sebenarnya sesuatu yang bermakna simbolik yang menunjukkan kepercayaan kita. Kita percaya bahwa tubuhnya diberikan bagi kita, darahnya dicurahkan bagi kita. Sehingga aku berkata kepadamu, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, artinya kalau kamu tidak percaya, kamu tidak punya hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia mempunyai hidup kekal. Artinya barang siapa percaya, dia mempunyai hidup kekal. Kalau kita banding dengan Yohanes 3:16, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ini tidak sungguh-sungguh berarti makan daging dan minum darah Kristus, tidak. Tapi ini artinya itu kata-kata adalah simbol dari kepercayaan. Itu saja. Baik Ana, di OS apa itu dia jawaban untuk pertanyaan dari Ana. Berikut ada Herlin
di Fontaine. Bapak Pendeta, apakah penghakiman itu merupakan buah kedukaan orang Kristen? Mohon penjelasan dari Bapak. Apa? Apakah penghakiman itu merupakan buah kedukaan orang Kristen? Apa maksud saudara dengan buah kedukaan dan penghakiman macam apa yang saudara maksudkan di situ ya? Apakah itu penghakiman maksudnya kita menghakimi orang dalam dunia ini, atau penghakiman Tuhan pada akhir zaman pada kita? Lalu buah kedukaan itu apa? Nah, itu mending saudara perjelas dulu. Kalau tidak, nanti saya tidak memahami maksud saudara, jawabannya lari ke lain ya. Jadi saudara silakan SMS ulang, perjelas maksudnya. Oke, kita pindah ke, saya mau bertanya Bapak, apa bedanya setan dengan iblis? Dan apakah diantaranya kedua itu sudah ada di neraka? Soalnya saya pernah menonton sebuah kesaksian yang mengatakan bahwa setan sudah ada di neraka. Terima kasih Pak Esra. Sebenarnya setan atau iblis ini itu pribadinya sama ya. Jadi itu hanya sebutan saja, hanya nama saja, dan biasanya nama itu menyatakan sifat tertentu ya. Nama itu menyatakan sifat tertentu. Nah, saya kira kalau setan itu dari bahasa Ibrani-nya Satan ya, Satan, dan kalau iblis itu dia menggunakan bahasa Yunani diabolos, yang artinya itu semacam pendakwah ya, pendakwah. Jadi itu kata-kata itu hanya mau menunjuk kepada sifat tertentu dari pribadi yang sama, tetapi digunakan di dalam nama yang berbeda, tetapi pribadinya sama ya. Terus ada lanjutannya tadi? Dan saya pernah menonton sebuah kesaksian yang mengatakan bahwa setan itu sudah ada di neraka. Ya, setan belum ada di neraka ya. Karena menurut Wahyu 20 ayat 10 itu, kalau saya baca ayatnya, Wahyu 20 ayat 10, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ini konteksnya pada akhir zaman. Jadi setan baru akan masuk neraka pada akhir zaman. Terus pada waktu orang dirasuk oleh setan-setan, terus Yesus mau datang menyembuhkan, si setannya ngomong, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah yang, apakah engkau mau menyiksa kami sebelum waktunya? Ya, sebelum waktunya. Nah, karena itu maka iblis tahu atau setan tahu bahwa belum saatnya dia dihukum ya. Jadi saat ini setan belum di neraka. Karena itu kalau orang-orang dapat penglihatan bahwa dia pergi ke neraka, terus dapat lihat setan-setan di sana, apalagi kalau setan-setannya menyiksa orang-orang berdosa, itu omong kosong. Mengapa? Karena setan belum masuk neraka. Dan kalau setan masuk neraka, setan tidak menyiksa manusia. Setan dan manusia sama-sama disiksa ya. Wahyu 20 ayat 10 tadi. Nah, kalau tadi kata setan ya, saya jelaskan kembali ya. Kata setan itu bahasa Ibrani itu Satan, dan itu tuh artinya, arti dari kata setan atau Satan itu artinya musuh atau lawan. Itu arti dasarnya. Sedangkan kata iblis itu yang tadi saya sebut sebagai diabolos, itu dia lebih kepada pendakwa atau penfitnah. Itu arti kata. Jadi dia memang hanya menunjuk pada pribadi yang sama, tetapi dengan nama berbeda, hanya untuk menyatakan sifat tertentu dari pribadi itu ya. Satu SMS lagi kita jawab sebelum kita puterin pujian. Pak Isra, selamat malam. Kalau gereja-gereja yang di dalam puji-pujiannya itu memakai band, ini mungkin maksudnya adalah alat musik band, apakah ini salah? Karena Pak Stephen Tong mengatakan bahwa hal ini salah. Bagaimana penjelasan dan tanggapan Bapak? Ya, kalau dalam hal itu saya tidak setuju dengan pendeta Stephen Tong ya. Bagi saya toh Alkitab sendiri itu tidak memberikan batasan mesti pakai musik apa, ya kan? Nah, Alkitab kan mereka memuji sesuai dengan musik yang populer pada waktu itu, gambus, kecapi, caracap yang berdentang, caracap yang berdenting. Ya, karena kalau memang mau begitu tidak usah pakai piano juga, karena piano juga belum ada zaman itu, ya kan? Nah, jadi bagi saya tidak ada masalah ya. Saya dalam hal ini saya tidak setuju. Memang Stephen Tong memang maunya pakai piano saja ya. Tapi kalau di gereja saya sendiri juga pakai band. Tetapi yang paling penting sekarang adalah kita
bagaimana cara kita menyanyikannya atau menggunakannya alat-alat itu. Nah, supaya kita betul-betul alat-alat itu harus menjadi pengiring di dalam kebaktian, jangan menjadi dominan. Jadi suara umat itu yang di atas, itu musik mengiring, jangan suara umat yang mengiringi musik. Nah, musiknya terlampau besar. Dan hari ini kan kebaktian kadang-kadang begitu ya, musiknya itu begitu besar sampai orang nyanyi tidak kedengaran. Kalau saya hadir dalam kebaktian begitu, saya terus terang malas nyanyi. Itu apa? Menyanyi pun ya kita sendiri tidak mendengar kembali suara kita ya. Nah, jadi kalau dipakai pada porsi yang tepat, maka menurut saya tidak ada salahnya kita pakai band ya. Balik lagi ada Susan, ini dia pertanyaan terakhir yang ada di Revival Voice malam hari ini. Selamat malam buat Susan. Shalom Bapak Pendeta, saya mau tanya, di dalam sebuah gereja terjadi masalah antara penatua, ada yang menunjukkan kuasanya untuk menjatuhkan penatua lainnya, termasuk pendetanya sendiri. Di dalam hal ini apakah dibolehkan jika penatua yang dijatuhkan itu akhirnya memilih keluar dari gereja tersebut dan bergabung dengan gereja lain? Mohon penjelasan dari Bapak. Terima kasih. Konflik gereja dalam gereja ya. Ya, sukar bagi saya menilai ini karena tidak tahu duduk perkaranya. Ya. Dia ini dijatuhkan ini mengapa ya? Mengapa? Apakah jangan sampai memang dia punya salahkah ataukah dia tidak salah, dia menjadi korban saja dari suatu kepentingan tertentu dan sebagainya. Ya, tapi juga seandainya dia tidak salah, ya seandainya dia tidak salah lalu akhirnya dijatuhkan, apakah dia harus pindah gereja? Nah, itu juga saya tidak bisa memberikan penilaian karena situasi yang dihadapi itu bagaimana pada waktu itu. Nah, kalau situasinya pada akhirnya justru kehadiran dia lalu akhirnya merusak atau memperuncing keadaan dan sebagainya, dia butuh ketenangan di dalam melayani atau apa sebagainya dia. Nah, saya suka sekali untuk memberikan penilaian karena cerita saudara sangat singkat dan itu kita perlu memahami banyak hal di situ baru bisa memberikan penilaian yang benar. Karena kalau tidak maka kita bisa menilai secara salah. Ya. Oke. Pak Esra, ini kita coba terakhir, ini dia tanya tentang kitab Wahyu 16 ayat 16 tentang tempat Harmagedon itu di dalam Wahyu 16 ayat 16 itu, mohon penjelasan itu apa? Kalau jelaskan ini panjang ya, waktu ini yang tinggal 3 menit ini tidak memungkinkan untuk ini. Saudara tanya lagi pada minggu depan, kita akan jawab itu. Oke, Tony di Banpoi, terima kasih sudah SMS di 0821 4494266. Berarti kita harus mengakhiri Revival Voice untuk malam hari ini. Terima kasih Bapak Pendeta, silakan menutup Revival Voice malam ya, ini. bagi saudara yang mau ikut acara KKR tanya jawab, langsung live tanya jawab, saudara silakan mengikutinya di Pantai Tedis pada tanggal 20, 21, 22 KKR pengajaran dan tanya jawab dalam rangka Hari Reformasi 20, 21, 22 Oktober di Pantai Tedis Kupang jam 6 sore sampai selesai, di mana saya bersama juga dengan Pendeta Arindi akan menyampaikan firman Tuhan dan melayani tanya jawab secara live di sana. Baik, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini kami boleh berbagi kebenaran firman Tuhan dengan semua pendengar selama hampir 2 jam ini. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya boleh memberkati program ini jadi sarana untuk belajar firman Tuhan dengan baik. Tuhan memberkati semua pendengar, biarlah mereka bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan juga memberkati radio ini supaya bisa jadi alat Tuhan untuk menyampaikan kebenaran-Mu kepada banyak orang. Semua pengembangan dan kemajuan dari radio ini kami taruh dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkatinya dan semakin hari mulai semakin maju, semakin berhasil di dalam semua perencanaan dan juga semua impian mereka. Tuhan boleh genapkan semuanya Tuhan dan tetap memakainya menjadi alat untuk penyebaran firman Tuhan. Kami kembalikan kemuliaan hormat bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Esra Soruh ya, di acara Revival Voice. Dan kawan, terima kasih sudah mendengarkan Revival Voice, belajar teologi bersama Pendeta Esra Soruh. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.